Sulutkan nur ilahi dari kolbu beliau kepada kolbu Anda masing-masing. Sekali lagi, dapatkanlah nur ilahi dari orang-orang seperti Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu. Dari kolbu beliau terpancar pesan-pesan pada kolbu saya. Saya berbicara dan menyampaikan semua pesan ini bukan dari isi kolbu saya sendiri. Saya mengambilnya dari kolbu beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tanggal 5 Mei 2001, Pondok Pesantren Suryalaya kedatangan dua orang waliullah dan mursyid Thariqah Naqsyabandi Haqqani, yaitu Yang Mulia Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Kubrusi Al-Haqqani dan Yang Mulia Syekh Muhammad Hisam Ka'bani. Yang Mulia Syekh Muhammad Nazim, beliau memiliki hubungan darah dengan Yang Mulia Baginda Nabi Muhammad SAW melalui garis keturunan kakek dari pihak ibu dan ayahnya, serta bersambung kepada Yang Mulia Said Abdul Qadir Al-Zailani Qaddasallahu Syirahun Nurani dan juga kepada Yang Mulia Said Jalaluddin Rumi. Beliau datang ke Pondok Pesantren Suryalaya dan bersilaturahmi kepada Yang Mulia Pengarsyabandom, mursyid terakhir Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, atas izin dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat mimpinya. Yang Mulia Syekh Najim pernah bertanya kepada dirinya sendiri, siapakah manusia yang paling ikhlas di dunia saat ini? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab pertanyaan beliau dalam mimpinya. Dalam mimpinya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa manusia yang paling ikhlas saat ini adalah seorang hambaku yang berada di timur jauh Asia Tenggara yang bernama Sohibul Wafa. Sejak saat itu, nama dalam mimpi beliau itu tidak dapat dilupakan, selalu teringat dan selalu terbayang. Bahkan ada perasaan rindu untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Sohibul Wafa, dan getarannya sangatlah kuat sekali. Pada tahun 2001, setelah beliau berkesempatan untuk mengunjungi Jakarta, getaran itu terasa semakin kuat untuk bertemu dengan sosok kekasih Allah yang bernama Sohibul Wafa, dan yang di dalam mimpinya beliau itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambaku. Hamba Allah adalah gelar tertinggi yang diberikan kepada manusia yang secara sadar dan sukarela sudah menyerahkan dirinya, ketaatannya, dan segala kehidupannya total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang menyandang gelar ini melepaskan kebebasan dan kepemilikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta taat dan patuh pada segala perintah dan menjauhi larangannya dengan ikhlas. Hidupnya hanya dengan Allah, bersama Allah, dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah posisi yang paling mulia dan merupakan fitrah dasar penciptaan manusia sebagai makhluk Allah, dan tidak banyak di muka bumi ini manusia yang disebut dan diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebenar-benarnya hambanya. Jika seorang manusia sudah benar-benar dalam dzikirnya dan ikhlas dalam beramalnya, maka manusia yang ada di sekitarnya dan juga manusia yang jauh akan menikmati buahnya. Kejujuran, kesolehan, dan keikhlasannya Yang Mulia Pengarsyabandom sudah dikenal orang banyak, sehingga kalau beliau ingin menyembunyikan kesolehannya dari orang-orang banyak, maka beliau tidak akan mampu. Walaupun beliau tidak banyak bicara dan tidak menampilkan dirinya di hadapan publik, apalagi sampai mempromosikan dirinya sebagai mursyid, tapi manusia berbondong-bondong datang kepadanya untuk menerima percikan cahaya ilahi yang ada dalam jiwa beliau. Yang Mulia Syekh Najim dan rombongan akhirnya dari Jakarta menuju Bandung
untuk selanjutnya menuju Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya untuk mengunjungi dan bersilaturahmi sekaligus berjumpa dengan saudara beliau yang bernama Sohibul Wafa atau nama lengkapnya Yang Mulia Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu. Sesampainya beliau di Pondok Pesantren Suryalaya pada tanggal 5 Mei 2001, beliau langsung mengutarakan isi hatinya yang sudah lama terpendam. Dan yang luar biasanya lagi, menurut para saksi mata, obrolan dua manusia mulia ini begitu menghebohkan karena obrolannya secara batin atau sir. Yang Mulia Pengarsa Abah Anom berbicara secara sir, dan Yang Mulia Syekh Najib dengan jahar atau bersuara. Dikala Pengarsa Abah Anom lagi bicara, Syekh Najib mendengarkan dengan baik. Setelah itu lalu beliau menanggapi pembicaraan Pengarsa Abah Anom dengan jahar atau bersuara. Orang-orang yang menyaksikan hanya bisa diam, terkesima dan takjub melihat obrolan sosok dua manusia mulia itu. Dan obrolan itu terjadi kurang lebih 2 jam, cukup lama dan cukup panjang. Yang Mulia Syekh Najib pernah mengatakan, sebelum berkunjung ke Pondok Pesantren Suryalaya, beliau juga pernah ngobrol langsung dengan Yang Mulia Pengarsa Abah Anom jarak jauh, secara sir. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini isi pidato Yang Mulia Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Kubrusi Al-Hakani radhiyallahu, Mursyid Thariqah Naqsyabandi Hakani, waktu berada di Pondok Pesantren Suryalaya. Beliau mengatakan, banyak para alim ulama dan para cendekiawan muslim memberikan pengetahuan agama kepada umat. Pengetahuan itu bagaikan lilin-lilin. Apalah artinya lilin-lilin yang banyak, meskipun lilin-lilin itu sebesar pohon kelapa, kalau lilin-lilin itu tidak bercahaya. Dan cahaya itu salah satunya berada dalam kolbunya beliau, Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu. Saya tidak tahu apakah nur ilahi yang dibawanya akan putus sampai pada beliau saja, atau masih akan berlanjut pada orang lain. Tapi saya yakin dan berharap sesudah beliau nanti masih akan ada orang lain yang menjadi pembawa nur ilahi itu. Siapakah orangnya, saya tidak tahu. Maka Anda sekalian para hadirin, ambillah nur ilahi itu dari beliau saat ini. Mumpung beliau masih ada, mumpung beliau masih hadir di tengah kita, sulutkan nur ilahi dari kolbu beliau kepada kolbu Anda masing-masing. Sekali lagi, dapatkanlah nur ilahi dari orang-orang seperti Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu. Dari kolbu beliau terpancar pesan-pesan pada kolbu saya. Saya berbicara dan menyampaikan semua pesan ini bukan dari isi kolbu saya sendiri. Saya mengambilnya dari kolbu beliau. Di hadapan beliau, saya terlalu malu untuk tidak mengambil apa yang ada pada kolbu beliau. Saya sangat malu untuk berbicara hanya dengan apa yang ada pada kolbu saya sendiri. Itulah ringkasan pidato beliau waktu berada di Pondok Pesantren Suryalaya. Beruntunglah bagi saya pribadi dan orang-orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu langsung dengan Yang Mulia Pengarsa Abah Anom dan berguru kepadanya melalui ajarannya, yaitu Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, atau bertemu dengan para wakil talqinya yang sah. Karena para wakil talqinya itu wasilah atau pelantara pembawa cahaya lilin dari Yang Mulia Pengarsa Abah Anom untuk umat manusia dan para muridnya, karena cahaya lilin beliau tidak pernah diturunkan kepada siapapun. Yang Mulia Pengarsa Abah Anom adalah sosok mursyid terakhir dari Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, dan beliau masih memiliki para wakil talqinya yang setia dan khidmat lahir batin kepada beliau untuk mengamankan, mengamalkan, dan melestarikan ajarannya. Walaupun sekarang ini ada orang yang mengaku-ngaku dirinya penerus kemursidan Yang Mulia Pengarsa Abah Anom tanpa izin dan restu dari beliau, sikap kita santai saja dan biarkanlah, karena itu sudah takdirnya dia untuk bersikap seperti itu. Kita sebagai muridnya Yang Mulia Pengarsa Abah Anom
harus memegang wasiatnya beliau. Biarkanlah dan jangan dilawan, sebab nanti juga akan tertusuk oleh ucapannya, sikapnya, dan perbuatannya sendiri. Bahkan Yang Mulia Syekh Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu beliau mengatakan, jika seorang murid tidak sungguh-sungguh ketika menerima thariqah dan tidak bersungguh-sungguh mencintai mursyidnya, maka manusia di sekitarnya akan mengetahui kebusukan perilakunya. Walaupun ia menampilkan perilaku yang baik dan terpuji, maka akan segera diketahui bahwa ia bersikap pura-pura. Mungkin ada kalanya namanya dan perilakunya terlihat harum, tetapi tidak lama kemudian orang banyak akan mengenal kebusukan dirinya. Dan ucapan Yang Mulia Pengarang Syabah Anom dan Yang Mulia Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini 100% sudah terbukti bagi orang-orang yang cerdas dan hatinya diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pasti sudah mengetahuinya dan bisa membedakannya.